إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أصدق الحديث في كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسlimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha mempertahankan dan menumbuh-suburkan keimanan kita, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal dan seoptimal mungkin untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Seharusnya menjadi ketetapan wahyu, isyarat kisah, arahan dan sentuhan yang menggerakkan hati bahwa manusia menjadi beriman kepada Al-Quran. Namun kebanyakan manusia tetap tidak mau beriman. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 103 yang berbunyi, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Dan sebahagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Ayat ini memberikan isyarat bahwa manusia sebagian besar tidak akan beriman. Mereka melewati bukti yang kukuh dalam alam wujud yang nyata. Namun mereka tidak tahu dan sadar akan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya orang yang ditutup dengan lembaran di wajahnya sehingga tidak dapat melihat ke dalam kehadapannya. Lantas apa yang mereka tunggu sedangkan azab Allah selalu mengintai mereka dan datang dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sangat menginginkan kaumnya beriman. Begitupun para pendiri negeri ini sangat menginginkan bangsanya beriman. Hal ini terbukti dalam ungkapan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi dalam alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Kemudian pada alinea keempat dalam susunan negara Republik Indonesia yang berbunyi, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga inilah bukti sebagai kontribusi kecintaan menyampaikan kebaikan yang dibawakannya kepada mereka, serta kasih sayang dan rahmat atas mereka agar mereka tidak tertimpa hukuman yang ditujukan bagi orang-orang yang musyrik, baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi Allah yang Maha tahu hati manusia lagi Maha meliput setiap tabiat dan kondisi manusia, melarang Nabi SAW dari terlalu tamak akan keimanan mereka. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 105 yang berbunyi, "Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun." Yang artinya, dan berapa banyak tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka laluinya sedangkan mereka berpaling daripadanya. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar manusia tidak ada yang beriman. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, "Asyirku fikum akhfa min dabibin naml." Yang artinya sesungguhnya syirik itu terjadi pada kalian lebih tersembunyi daripada suara rayapan semut.
Kemudian di dalam hadis lain juga contoh mengenai syirik khafi atau yang tersembunyi diriwayatkan dari Tirmidzi dan ia menilai sebagai hadis hasan dari Ibnu Uban yang berbunyi, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka, yang artinya barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah syirik. Diriwayatkan juga dari Abu Daud, Ahmad dan lain-lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna raqiya wa tamaima syirkun, sesungguhnya jambi-jambi dan jimat-jimat termasuk ke dalam syirik. Kemudian diriwayatkan dari Imam Ahmad dengan sanadnya dari Mahmud bin Labid bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah syirik yang terkecil. Mereka terus bertanya, apa syirik terkecil itu wahai Rasulullah? Dan Rasulullah menjawab, riya atau sombong. Allah berfirman di hari kiamat ketika manusia datang bersama amal-amalnya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian bersikap riya kepadanya dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahnya dalam perkara-perkara itu bisa melampaui batas kesalahan dan dosa karena pertentangan. Ketika hal itu merupakan wujud ketaatan, ketundukan dan kepasrahan kepada adat suatu masyarakat yang dihormati, padahal ia adalah buatan manusia. Sementara itu, Tuhan manusia yang jelas dan bersumber darinya ditinggalkan dan diacungkan. Pada saat itu, perkara tersebut bukan lagi hanya dosa dan kesalahan, akan tetapi sudah menjadi syirik. Karena hal itu merupakan ketundukan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang menentang perintahnya. Dari sudut ini, perkara itu menjadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Artinya, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain. Quran Surah Yusuf ayat 106. Jadi ayat ini mengenai sasaran orang-orang yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di Jazirah Arab dan mencakup sasaran orang-orang lainnya di setiap zaman dan setiap tempat. Sebagaimana dalam Quran Surah Yusuf juga ayat 108 yang berbunyi, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, yang artinya, katakanlah inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surah Yusuf ayat 108. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.